فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat talibat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan taufik masih di atas ilmu, meniti jalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ilmu syar'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan dan memudahkan kita di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan, dengan kesabaran dan dengan pengorbanan dari beliau maka kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal sunnah beliau, kita bisa beribadah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Dan begitu juga salawat dan salam atas para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Akhwat talibat, kita sampai pada hadis ke-22. Wa an Abi Nujayd bi Dhammuddin wa Fathil Jim. Jadi bacanya Nujayd bukan Najib. Imran bin al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Imran bin Husayn, sahabat Imran bin Husayn. Beliau mengatakan, di sini beliau akan menceritakan bagaimana kisah taubat seorang wanita yang berzina, namun ia dengan kejujuran bertaubatnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya keutamaan. Anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang wanita dari suku Juhaynah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, dan dia sedang hamil karena zina. Ya, ini lihat bagaimana takutnya para sahabat dulu dari siksaan yang ada di akhirat. Mereka siap menanggung pedihnya siksa dunia, pedihnya bagaimana penderitaan dunia, ketimbang mereka akan merasakan pedihnya penderitaan akhirat yang tidak berujung. Kalau di dunia, ya, kalau di dunia paling tinggi mungkin ujian orang itu sampai dia meninggal, sampai dia mati. Ya, setelah mati ujian di dunia itu sudah selesai. Makanya disebutkan tuhfatul mu'min al-maut, sebagai hadiah utama seorang mukmin adalah dia meninggal, kematian tersebut. Kenapa? Karena dia akan istirahat dari keburukan. Faqalat ya Rasulullah,
wanita itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku sudah melampaui batas. Ya, had di sini yaitu hukuman yang ditegakkan berdasarkan syariat. Artinya dia mengatakan aku sudah pantas untuk dihukum. Ya, karena aku melakukan hal yang tidak yang dilarang oleh agama. Faqimhu alayya, tegakkan hukuman itu, hukum rajam itu kepadaku. Hukuman yang di sini had, yang maksudnya di sini adalah hukum rajam. Apa rajam itu? Hukuman ya bagi pelaku zina. Ya, hukuman bagi pelaku zina yang muhsan, yang sudah menikah. Jadi rajam dilempar dengan batu, dan batunya juga tidak gede-gede amat. Ya, tidak misalkan orang mau di rajam diambilin batu yang gede langsung kepalanya meninggal. Enggak, tapi apa? Dengan batu-batu kerikil yang seukuran mungkin tidak sampai segenggam juga, lebih kecil dari genggaman. Kenapa? Supaya pertama dia merasakan sakit. Yang kedua, dengan rasa sakit, ya, dengan lamanya dia merasakan sakit itu, dari sana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni taubatnya, berikan dia pengampunan, menerima taubatnya, mengampuni dosa-dosanya. Baik. Fada'a Nabiullah waliyaha faqal. Maka Nabi SAW memanggil walinya di sini entah bapaknya, kakeknya, atau saudara laki-lakinya dan yang lainnya, ya, orang yang merupakan mahramnya dipanggil oleh Nabi SAW. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Berbuat baiklah kepadanya. Lihat Nabi SAW sampai kepada seorang muslimah yang berzina, sampai kepada seorang berzina, Nabi SAW masih mengatakan ahsin ilaiha, berbuat baik kepadanya. Tapi lihat sekarang, misalkan la qadarallah, ada orang tua, ada keluarga yang ditimpa musibah zina ini, misalkan, Masya Allah, langsung wala'idzubillah anaknya diasingkan, mungkin dibuang, bahkan dia mengatakan engkau bukan anakku. Mungkin di satu keadaan itu merupakan satu kewajaran, ya, karena sikap perbuatan anaknya tersebut, tapi tetap tidak dibenarkan di dalam Islam, karena perbuatan baik itu tetap dituntut. Berbuat baik kepada yang pelaku zina ini tetap dituntut. Lihat Nabi SAW berwasiat kepada bapaknya, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Tetaplah berbuat baik kepadanya, beri dia makan, beliin dia vitamin, beliin dia susu dan yang lainnya. Kalau dia sudah melahirkan, datang lagi kepadaku. Seandainya kita menjumpai di tengah-tengah masyarakat kejadian yang semisal seperti ini, tidak boleh kita terlalu mencemooh, ya, tidak boleh kita menghardik, dan bahkan kita harus, ya, membantunya. Jangan malah bantu syaitan untuk menyesatkannya. Dan bisa jadi karena dia stres, mungkin gak ada dukungan, gak ada support dari yang lain-lainnya, bisa jadi dia akan melakukan hal-hal yang lebih fatal, mungkin bunuh diri. Itu merupakan dosa besar juga. Apalagi mungkin dia akan melakukan aborsi, yang itu adalah suatu yang haram juga. Atau yang lebih parah, dia mungkin akan menjadi pekerja seks komersial, yang tentunya lebih parah lagi, ya. Nah, jadinya ketika kita menjumpai hal yang serupa sebagaimana yang di dalam hadis ini, hendaknya kita harus selalu berbuat baik karena haknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'ala fa amara biha nabiyullah, kemudian dia melakukan, ya, apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh Nabi SAW. Dia dirawat, kemudian
selesai dia selesai dia melahirkan, dibawa oleh bapaknya, dibawa oleh siapa? Dibawa oleh keluarganya lagi kepada Nabi SAW untuk ditegakkan had kepadanya, untuk ditegakkan hukum rajam kepadanya. Fashaddat 'alaiha thiyabuha, kemudian dia diikat, ya, dia diikat di apa? Dengan pakaiannya diikat di atas seperti itu, ya, diikat. Kemudian summa amara biha farujimat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memerintahkan untuk dirajam, maka dia dirajam. Summa shalla 'alaiha, lihat, setelah dirajam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang itu, wanita ini benar-benar niat taubatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Ini suatu hal yang jarang kita jumpai. Ya, jangankan mengaku dirinya zina. Ya, pelaku zina sendiri melempar perbuatan itu kepada orang lain. Ini yang banyak sekarang. Karena takutnya diketahui kalau dia berzina, apalagi mau mengakui ke depan hakim dan yang lainnya, lihat terjadi proses aborsi, menggugurkan janin yang ada di berapa dosanya. Hati-hati, ya. Perbuatan dosa zina ini akan diwarisi oleh bagian dari keturunan atau bagian dari orang-orang terdekat pelaku zina itu sendiri. Dan sulit orang bertobat dari perbuatan zina. Makanya Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan berzina langsung? Tapi apa? Sarana-sarana yang mendekatkan zina itu yang dilarang dulu. Ya, perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang menyebabkan terjadinya perbuatan zina, yang menjadi sarana wasilah untuk perbuatan zina itu hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena dampak buruk dari perbuatan zina. Ada di dalam kitab Dhammul Hawa, ya, di sana diceritakan bagaimana seorang pezina, ya, tidak bisa terbebas dari zina tersebut dan akan mewariskan zina-zina berikutnya. Ada seorang wanita yang dia, kalau bahasa sekarang itu diistilahkan sebagai wanita yang hypersex, ya, yang nafsuan, begitu loh, ya, yang tingkat nafsu, yang tingkat seksnya itu tinggi. Nah, dia memiliki suami, tapi apa? Di belakang itu dia selalu selingkuh. Walhamdulillah, dia selalu selingkuh. Dan bukan satu dua orang yang dia selingkuhi. Banyak sekali pemuda, ya, banyak sekali laki-laki yang masuk ke kamarnya untuk berzina dengannya. Ya. Dan bahkan anak yang terlahir darinya adalah anak hasil zina dia dengan siapa? Dengan suaminya sendiri. Ingat, sekarang anak zina itu tidak bisa mewarisi bapak biologisnya. Bapaknya juga tidak bisa menerima warisan dari dia, bapak biologisnya itu, walaupun sudah dinikahkan. Hati-hati, walaupun sudah dinikahkan, dan dia tidak boleh juga menikahkan dia jadi wali. Hanya kembalikan kepada hakim, tidak boleh. Nah, sekarang ini dampak buruk perbuatan zina. Jadinya nggak boleh saling mewarisi. Nah, walaupun itu bapak biologis. Apa itu bapak biologis? Ya, bapak yang memang menzinahi ibunya, walaupun menikah gitu loh. Walaupun menikah, tapi tetap tidak bisa dinisbatkan dia sebagai anak bapak tersebut. Dia tetap sebagai anak ibunya saja. Ya, iya.
hati-hati. Nah kemudian ketika si ibu ini memiliki anak ini adalah anak yang gagah sekali, anak yang gagah, yang anak ini adalah hasil zina dia dengan suaminya. Lihat. Kemudian si ibu ini, ya, si ibu ini kayak ada dayangnya pembantunya lah gitu, yang selalu membantunya untuk melakukan perbuatan zina itu, dan dia menceritakan hal tersebut. Dia bertobat. Ketika anaknya ini sudah remaja, anaknya ini loh, anak kandungnya sendiri, anak darah dagingnya sendiri, hasil zinanya dengan suaminya, anak yang ganteng, gagah begitu. Akhirnya si ibu ini, ya, lihat sulitnya dia berhenti dari perbuatan zina. Dia mengatakan kepada dayangnya, "Dok, ya, saya kepingin anak itu." Dia kepingin apa? Untuk berzina dengan anak kandungnya sendiri. Dia ingin zinahnya sama anak kandungnya sendiri. Dan dia diingatkan oleh pembantu, oleh dayangnya tersebut, diingatkan, jangan, udah tobat sudah. Tapi apa? Dia bilang apa? Udah sekali ini aja. Akhirnya apa? Disiapkanlah, ya, disiapkan, udah disetting seperti itu, disiapkan jadwal gini dipertemukan, dan di tempat yang gelap yang dia tidak bisa, si pemuda ini tidak bisa melihat wajah siapa temannya berzina tersebut. Akhirnya terjadilah perzinahan antara dia dengan anak kandungnya, putra kandungnya sendiri. Ya, dan itu tidak diketahui oleh suaminya, bapak dari si anak ini. Yang itu juga hasil perzinahan dengan anak kandungnya itu, dia hamil. Dan dia, ya, membuat alasan ke suaminya akan pulang dulu sementara ke kampung atau ke ibunya ini untuk sementara waktu, untuk sampai proses persalinannya. Nah, selesai persalinan, lahirlah seorang anak wanita. Ya, seorang anak wanita yang begitu cantik. Dan dengan apa perjalanan waktu tumbuh besar, ya, seorang gadis yang cantik, yang akhirnya dia mengatakan apa? Anak ini aku enggak mau dia akan menikah sama yang lain. Aku maunya dia menikah dengan ini. Siapa? Saudaranya sendiri. Saudara yang sekaligus sebagai bapak biologisnya. Ya, yang akhirnya terjadi pernikahan tersebut. Ketika sudah mati si ibu ini, barulah dayang ini bercerita kepada pemuda ini bahwasanya istrinya yang sekarang ini adalah anak sekaligus saudari seibunya. Istri, anak, langsung saudarinya. Zina melahirkan zina yang lainnya. Ya. Dan sebelumnya sebenarnya ini adalah kisah seorang saleh yang bermimpi, ya, yang bermimpi didatangi oleh seorang penghuni kubur. Didatangi oleh penghuni kubur yang mengatakan apa? Fulan, jangan berikan mayat fulana ini dikuburkan di tempat ini. Lihat, sampai mayat yang sudah meninggal nggak mau dikubur nggak mau bertetangga kubur dengan orang tersebut, saking jeleknya perbuatan zina. Ya, saking jeleknya. Yang akhirnya terjadi. Ya, maka nasihat anak untuk kalian, ya, para penuntut ilmu, takut pada perbuatan
tersebut. Jauhi hal-hal yang mendekatkan kita kepada zina. Jauhkan hal-hal yang bisa menjatuhkan dan menjerumuskan seorang kepada perbuatan zina, baik itu dengan pandangan, pendengaran, bicara, baik dengan kaki, tangan, ataupun gerakan anggota tubuh kita yang lainnya. Hindarkan selama itu adalah bagian dari wasilah yang membuat kita terjerumus kepada perbuatan zina. Di dalam riwayat yang lainnya, yaitu ketika seorang Ghamidiyah, seorang wanita dari suku Ghamidi itu juga berzina, yang datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anti zanaitu, faqim 'alayya al-had." Ya Rasulullah, aku berzina, ayo tegakkan had kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya, sampai kamu selesai melahirkan. Lihat berapa bulan melahirkan? 9 bulan sampai 10 bulan melahirkan. Apakah ada waktu dia untuk kabur atau hilang? Banyak sekali. Ya, sangat memungkinkan untuk dia kabur. Tapi lihat, ketika dia telah selesai melahirkan, kembali lagi dia membawa anaknya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini anak hasil zinaku itu. Ya, dan aku adalah perempuan yang bulan dulu, yang beberapa bulan dulu berzina, yang hamil karena zina, yang minta dirajam, dan engkau menyuruhku sampai aku melahirkan. Sekarang aku sudah melahirkan, silakan tegakkan had kepadaku." Nabi SAW mengatakan apa? Iya, sampai kamu menyelesaikan susuan, ya, sampai selesai menyusui anakmu. Berapa tahun? 2 tahun. Apakah memungkinkan dia kabur? Sangat memungkinkan lagi. Ya tidak mah. Tapi setelah anaknya selesai menyusui, dia balik lagi. Setelah 2 tahun balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan sebagaimana perkataan yang pertama, "Ya Rasul, aku seorang wanita yang hamil karena zina, yang meminta untuk dirajam, dan engkau menyuruhku untuk kembali setelah aku melahirkan, dan aku kembali, engkau lagi menyuruhku kembali setelah aku selesai. Sekarang anakku ini sudah selesai menyusui, sudah selesai batas aku menyusuinya. Tegakkan had." Baru ditegakkan had kepadanya. Namun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat, "Hal 'alaiha junun?" Apakah ada penyakit jiwa yang ada di wanita ini? Jangan-jangan dia orang tidak waras, makanya dia minta gini. Tapi setelah diperiksa, tidak, dia beneran orang sehat. Namun karena kejujurannya, baru ditegakkan had, ya, baru ditegakkan rajam itu. Ketika ditegakkan, ketika dilempar, yang akhirnya darah dari badannya itu kecipratan ke badan Khalid bin Walid, yang akhirnya Khalid bin Walid melaknatnya, ya, dan Nabi SAW menegur Khalid bin Walid, ya, seorang sahabat yang mulia betul oleh Nabi SAW, dengan perkataan yang serupa dengan perkataan kepada Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laqad tabat law usiman ala ahli al-Madinah la wasi'athum." Ini lebih umum lagi. Sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang nasuh, dan seandainya dia, ya, ada pahala taubatnya dibagikan kepada penduduk Madinah, tidak disebutkan bilangannya, kepada penduduk Madinah, maka itu sudah cukup untuk jadi modal mereka masuk ke dalam surga. Tapi jangan berpikir, "Oh, kalau gitu zina dulu lah. Nanti kan taubat kita tinggal dibagi aja nanti kepada penduduk kampung, saat kita bertaubat." Nah, siapa tahu ajal itu ketika kamu berzina, atau ketika ada niat untuk melakukan perbuatan niat, Allah Subhanahu wa taala menentukan di sana ajal kita. Wala'adzubillah. Ya, jadi ini dia hadis yang mulia dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.